Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video data analisis kasus perceraian di Jawa Barat tahun 2023. Nah, akhirnya kita sampai ke video yang terakhir, hanya video yang ketiga, dan insya Allah kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga nih. Bagaimana rasio faktor penyebab ekonomi terhadap tingkat perceraian masing-masing wilayah di Jawa Barat? Jadi, di pertanyaan ketiga ini kita akan menjawab gini ya. Ekonomi itu seberapa persen sih per wilayah di Jawa Barat, misalkan di Bandung gitu ya. Di Bandung itu berapa persen sih ekonomi? 70% kah? 30% kah? Apakah iya penyebab paling banyak di suatu wilayah atau enggak? Nah, ini akan coba kita tampilkan ya teman-teman. Oke, jadi gambarannya kira-kira seperti itu. Di sini aku udah clear semua output ya, dan codingnya udah aku tulis teman-teman, dan udah aku jelaskan juga di sini. Nah, di yang ketiga ini kita akan bahas ya dari apa yang udah aku tulis ya teman-teman. Oke, kita zoom in. Nah, jadi soal ketiga ini kita mencari rasio teman-teman. Jadi rasio penyebab ekonomi dengan dibandingkan dengan faktor penyebab yang lain. Oke, di sini kita akan melakukan dua tahapan ya. Yang pertama, kelompokkan data berdasarkan wilayah dan faktor penyebab yang menyatakan jumlah perceraian. Oke. Jadi di sini ada yang pertama nih, mengelompokkan data. Jadi aku akan tulis di F group ya, di mana di F group ini adalah di F 2023 sama ya kayak video sebelumnya, dikelompokkan. Tapi dia dikelompokkan berdasarkan dua kolom nih. Wilayah pengadilan agama, faktor penyebab. Nah, di mana jumlah perceraiannya akan disum, lalu di unstack. Oke, sekarang kita jangan pakai unstack dulu. Coba kita shift enter ini. Nah, ini teman-teman hasilnya. Jadi kayak ini kan Bandung gitu ya. Bandung, terus faktor penyebab yang di sini ya, dan ini adalah jumlah perceraian yang sudah disum ya. Nah, jadi ini menampilkan data berdasarkan dua kolom. Jadi kita perlu nge-unstack ini biar apa? Coba kita shift enter. Nah, biar dia mengenerate sebuah kolom yang baru, teman-teman. Jadi di sini Bandung untuk cacat badan 5 dan seterusnya, Bekasi 0, 6 dan seterusnya ya. Oke, ini kita udah lumayan tergambar ya teman-teman tentang data kita. Ini sampai alasannya zina yang terakhir ya. Nah, oke. Setelah ini kita perlu melakukan yang kedua. Karena kita ingin mencari rasio, berarti kita harus menjumlahkan seluruh penyebab-penyebab ini, faktor perceraian ini, mulai dari 5, 5, 6, untuk mendapatkan total kasus perceraian di dalam suatu wilayah. Jadi ketika kita pengen nyari ekonomi, berarti semua ini akan kita jumlah dulu ya sampai ke ujung. Lalu 1586 dibagi total semuanya gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan rasio nilainya gitu teman-teman. Oke ya. Kebayang ya? Nah, di sini kita akan mendapatkan jumlahnya ya dengan kita tampung ke dalam total per wilayah gitu. Di mana df group.sum ya. Jadi ini akan menjumlahkan nih berdasarkan barisnya ya. Berdasarkan barisnya. Jadi dari 5, 56, 1589 ya, ini dijumlah semua. Dengan aksesnya sama dengan 1. Alias dia akan menjumlahkan dalam satu row ini gitu ya. Setelah itu, kita akan melakukan pembagian rasionya dan kita akan tampung dengan nama rasio per wilayah ya. Di mana kita akan tulis dfgroup.div ya teman-teman. Di mana dfgroup. Nah, ini yang kita tulis di atas tadi ya. Jangan lupa teman-teman, dfgroup ya. Jadi table ini akan di div ya, akan dibagi dengan total per wilayah dengan aksis 0. Artinya 5 akan dibagi dengan total dari kasus di Bandung semuanya. 56 akan dibagi dengan total kasus di Bandung semuanya gitu ya. Jadi dia per kolom ini, per kolom ini, per kolom ini, dan semuanya akan dijalankan untuk Bandung. Lalu akan dijalankan untuk Bekasi. Oke, nanti akan muncul nih rasio per wilayah. Kita shift enter. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini bisa kita lihat nih. Di Bandung ternyata cacat badan itu rasionya adalah
0,000985 gitu ya, dibandingkan dengan totalnya gitu. Oke, di Bandung kawin paksa segini, di Cimahi segini gitu ya. Nah ini kan belum kelihatan ya tabelnya teman-teman. Nah di sini kita akan bikin tabelnya ya. Di sini kita akan bikin faktor penentu akan menampung nilai string ekonomi gitu ya. Lalu rasio per wilayah ini akan ngambil data dari ekonomi ya. Faktor tertentunya adalah ekonomi. Dan diplot gitu ya teman-teman. Dengan jenisnya adalah bar alias bar horizontal ya. Dan ukuran 10,6 ya sekarang ya. Lalu selebihnya ini tinggal mempercantik aja sih yang ini teman-teman. Ya, yang terpenting adalah ini. Di mana rasio per wilayah ini semuanya akan diplot ya dengan kita tentukan faktor penentunya. Nah, karena kita yang ingin kita bandingkan adalah ekonomi, maka kita tulis ekonomi. Kita shift enter dulu aja. Oke, teman-teman. Nah, ini kelihatan ya. Di sini rasio perceraian akibat ekonomi di setiap wilayah. Oh, ternyata ini yang menonjol nih, dua nih. Yang menonjol adalah di Ciamis dan juga di Majalengka ya. Di Ciamis dan Majalengka ini angkanya sekitar hampir 0,8 semua ya. Artinya hampir 80% di Ciamis dan di Majalengka kasus perceraian terjadi karena faktor ekonomi gitu ya teman-teman. Dan di Soreang, di Cikarang, dan di Cibadak itu sedikit sekali perceraian terjadi karena faktor ekonomi. Seru banget ya teman-teman ya. Kita sebenarnya bisa ngeganti ini juga berdasarkan coba ya kita lihat ke atas ya. Kita bisa pilih yang lain nih. Mungkin kita bisa pilih yang judi ya teman-teman ya, judi. Oke, kita ganti ini jadi judi. Oke. Setelah itu kita shift enter. Kita scroll lagi. Ternyata di Kota Banjar judi itu hampir seluruhnya ya teman-teman. Ya mungkin ini berapa ya di Kota Banjar ya. Coba kita cek yang ini deh. Kota Banjar itu kita cari yang judi. Judi belum ya. Nah ini judi nih. Kita cari di Kota Banjar. Ini. 0,09174 ya. Terus ini mana tadi Kota Banjar? Oke, ini ekonomi ya. Ya 0,0 sebenarnya mah kecil juga ya teman-teman ya. Kita juga harus memperhatikan skala teman-teman. Oh, ya ini mah kecil ya teman-teman ya. Ini kayaknya rata-rata datanya nggak punya. Emang rata-rata judi itu kecil ya. 0,0 ya. Kita keliru ya teman-teman. Ini bukan ini 0,8 ya. Tapi ini adalah 0,008. Jadi sebenarnya ini kecil banget. Gitu ya teman-teman. Oke. Kita bisa ngecek yang lain nih. Mungkin kita akan ngecek bagian perselisihannya dan pertengkaran terus-menerus. Oke, kita search ini aja karena ini angkanya lumayan besar ya teman-teman. 0,6 ya, sekitar ini 70%, 16% gitu ya. Coba kita ganti. Kita shift enter. Nah, di sini ini angkanya teman-teman 1 nih. Nah, ini berarti hampir 100% ya. Oke, kita tarik kesimpulan nih. Ternyata rasio perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus itu lumayan mendominasi ya teman-teman. Yang paling kecil aja dia di sekitar ya ini mungkin 15 atau 16 atau 17% gitu ya. Yang paling kecil gitu loh. Dan yang paling besar itu dapat di hampir 100% ya di Soreang ya. Nah di Soreang kasus perceraian ya karena pertengkaran perselisihan itu hampir 100% di tahun 2023 teman-teman, diikuti dengan Cikarang dan juga Cibadak.
Ya, begitulah info yang bisa kita ambil teman-teman dari rasio ini. Ini kita bisa juga ganti dengan rasio yang lain. Dan kodenya simpel banget ya teman-teman, dan mudah untuk kita tulis. Baik teman-teman, di video kali ini kita cukupkan. Terima kasih telah mengikuti saya untuk menganalisis data perceraian Jabar tahun 2023. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.